daya alamnya luar biasa. Itu aset loh. Nah, dari situ berdasarkan aset itu kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa lebih memajukan. Jangan anti kritik. Nah, jadikan kritik masyarakat itu untuk memang ya kalau mental bekerja itu sekedar menyelesaikan kegiatan selesai. Nah, itu juga menjadi persoalan. Tetapi kalau kalau polisi-polisi seperti Anda ini sekarang, yang apalagi kalau isu-isu suku, agama, Binmas, Polres NRK mengajak ngobrol-ngobrol seperti ini, santai di pagi hari setelah sholat subuh, itu luar biasa, Pak. Kan bisa memancing emosional masyarakat-masyarakat tertentu dengan tingkat pemahaman yang hilang energi sebagian, energi-energi yang negatif. Karena public health, kesehatan masyarakat. Menjadi anggota polisi itu juga itu bagian dari proses pendidikan. Tidak mesti juga selamanya bahwa saya berada dalam jenjang S1, berdiam beberapa hari di sini, saya merasa ada hal lain dibandingkan dengan daerah lain. Kultur religiusitas yang mengakar zaman milenial ya. Itu luar biasa karena intinya misalnya konvensional. Konvensional itu saja heterogen. Ya. Ya. Di situ ada tingkat pendidikan yang berbeda, suku yang berbeda, dia memiliki tingkat sosial yang berbeda. Ini kan faktor-faktor yang mempengaruhi persoalan kehidupan sosial. Kalau itu semua dipahami, saya kira tidak ada persoalan, Pak. Misalnya polisi melihat bahwa ini strata sosialnya seperti ini, cara pendekatannya seperti ini tingkat ekonominya seperti ini, cara pendekatannya seperti ini. Nah, itu kan menarik. Nah, kalau misalnya contoh kecil ya, kalau persepsi masyarakat selama ini polisi itu selalu bicara tentang keamanan, ya ketertiban. Kenapa tidak berpikir juga ke hal lain? Misalnya, kalau misalnya ada masyarakat sekitarnya, tempat pendampingannya, ada misalnya di situ ada salah satu keluarga yang tingkat ekonominya lemah, kemudian dia tidak berpendidikan karena kemampuannya tidak bisa sehingga menganggap pendidikan itu mahal. Nah, bisa saja kan polisi melakukan pembinaan, misalnya ini sekolah sekarang tidak perlu menggunakan biaya, semua gratis. Perlu ada dukungan dari kantor-kantor dan sebagainya. Sebenarnya ini bisa menjadi efek loh. Kalau itu kan efek ketertiban, keamanan dan sebagainya, itu kan kadang-kadang dipengaruhi, bukan kadang-kadang, seringkali dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, persoalan sosial. Nah, sama dengan prinsip-prinsip ilmu Kesmas kan kita melakukan upaya-upaya promotif dan preventifnya. Anda sebagai polisi yang bergerak di Binmas itu, bimbingan masyarakat itu kan seperti itu. Bagaimana melakukan, kalau istilah gempa itu mitigasi kan? Ya. Nah, mitigasi melakukan pengendalian. Sama di tempat-tempat industri misalnya, semua ada resiko pasti, ada getaran, radiasi, suhu, pencahayaan. Semua itu resiko tinggi terkait dengan kejadian penyakit. Tetapi resiko itu bisa dikendalikan dengan ilmu. Sama dengan ini. Hanya berbeda, kontennya aja berbeda. Satu di masyarakat umum, satu misalnya di masyarakat industri. Jadi kalau Anda melakukan pengendalian melalui preventif, pemberian informasi-informasi yang tepat, bagaimana masyarakat terdidik dengan persoalan merespon berita-berita hoax misalnya. Ini kan yang banyak terjadi. Apalagi kalau isu-isu suku, agama, isu ras itu yang dimunculkan dengan hoax itu kan bisa memancing emosional masyarakat tertentu dengan tingkat pemahaman yang standar. Nah, inilah dibutuhkan yang namanya seperti Polres. Saya sangat senang sekali sebenarnya hari ini Binmas Polres NRK mengajak ngobrol-ngobrol seperti ini, santai di pagi hari setelah sholat subuh, itu luar biasa, Pak. Kayak gini kita bisa sama juga sebenarnya ini hilang energi sebagian, energi yang negatif karena kita mencurahkan, berbicara di kondisi seperti ini nyaman, begitu. Jalan udah Pak, silakan di
Oke, bro. Di Iso, bilang orang di Iso kopinya. Di Iso itu minum, ya seperti itu. Berbicara tadi mas-mas ini, saya sekarang jadi mas-mas ini, Pak. Dulu Kesmas, sekarang Binmas. Pertama waktu di ini kan kita menggeluti ini, walaupun saya cuma 1 semester. Iya. 1 semester. Itu berbicara tentang public health, kesehatan masyarakat. Itu jadi saya cuma sekilas pendekatan-pendekatan dari awal, cuma apa itu Pak, pengantar tugas Bimas atau apa itu di Iya. semester pertama. Jadi Bapak ini kan pernah berada di bangku kuliah walaupun cuma 1 semester ya, 2 semester. Iya. Kemudian menjadi seorang aparat ya, menjadi seorang anggota polisi. Sebenarnya menjadi anggota polisi itu juga itu bagian dari proses pendidikan. Jadi tidak mesti juga selamanya bahwa saya berada dalam jenjang S1 kemudian itu dianggap sesuatu hal yang beda dengan yang lain. Itu tidak seperti itu sebenarnya. Justru pendidikan yang paling mantap, paling berharga jika kita mengikuti proses dan terjun langsung di masyarakat seperti Anda ini. Itu luar biasa. Nah, kalau bicara prinsip-prinsip pendekatan-pendekatan keilmuan, kebetulan saya orang public health, kesehatan masyarakat, itu tadi kami kan ini bekerja pada tataran kelompok masyarakat. Ya, bedanya dengan dokter itu selalu melihat pada aspek individu, misalnya pasien, orang sakit. Begitu pula profesi kesehatan lainnya. Kalau orang Kesmas itu selalu bicara pada persoalan komunitas, kelompok-kelompok masyarakat. Nah, sama sebenarnya dengan Pak Polisi ini. Kontennya aja berbeda dengan atau caranya yang berbeda. Kalau saya orang Kesmas, saya melihat dalam suatu wilayah, misalnya dalam suatu wilayah saya melihat ada persoalan-persoalan kesehatan yang perlu diatasi secara kelompok. Secara kelompok ya, secara komunitas. Nah, kita melakukan intervensi seperti itu juga. Bukan intervensi secara individu. Ya. Misalnya tadi itu ada persoalan lingkungan. Di mana letak persoalannya? Oh, mungkin dalam hal pengelolaan lingkungannya yang disentuh oleh misalnya aparat desa, kelompok-kelompok masyarakat. Itu sama dengan Pak Polisi, misalnya ada wilayah tertentu yang memiliki potensi terjadi gesekan-gesekan sosial. Ya, wilayah tertentu di wilayahnya. Nah, yang dia harus lakukan bagaimana melakukan mitigasi atau pengendalian supaya itu tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi, tidak akan terjadi. Itu kan sama aja prinsipnya. Ya. Nah, istilahnya sebenarnya begini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Itu moto Kesmas juga, Pak Di. Ya, salah satu kalimat-kalimat yang harus diingat sehingga pendekatan-pendekatan kita itu selalu harus diarahkan ke situ. Nah, betul Pak. Jadi kami di Bimas juga lebih kepada kegiatan seperti ini, preventif. Ya, bagaimana kita membangun relasi-relasi dengan masyarakat, bagaimana membangun kemitraan dengan masyarakat, instansi-instansi terkait dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Bagaimana kita ada di sini Polmas, perpolisian masyarakat, bagaimana kita mengajak satu komunitas, satu kelompok untuk sama-sama di dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat ini. Ya, di mana sih jumlah polisi dibanding masyarakat secara luas seperti ini, Pak? Kan tidak ini, makanya ada peran Polmas di sini, perpolisian masyarakat. Nah, Bimas juga seperti ini ada kegiatan-kegiatan DDS, Sambang. Sebenarnya indikator Kamtipmas itu bisa banyak diukur dari banyak indikator. Jadi kalau dilihat saja, kalau wilayah itu misalnya tingkat ekonominya bagus, itu kan orang melakukan investasi yang banyak. Itu indikator bahwa keamanan dan ketertibannya masyarakatnya bagus. Masyarakatnya sejahtera, itu juga indikator Kamtipmas berjalan. Bukan indikator bahwa tidak ada perkelahian, tidak ada gesekan, tidak ada apa, bukan. Itu kan salah satu, itu hanya efek langsung. Tetapi kalau kita lihat misalnya di Nrekan sini, masyarakatnya sejahtera. Ya,
sebagian besar. Tidak ada riak-riak sosial, tidak ada ini dan itu kan indikator bahwa Kamtipmasnya bagus, tinggal dipelihara. Alhamdulillah. Iya Pak, itu tinggal dipelihara aja. Ini luar biasa. Termasuk juga membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Polisinya juga ya mobile seperti ini. Nah, jadi nanti Pak insya Allah akan berbagi informasi di media sosial ini sebagaimana dikatakan Pak Dokter tadi. Sekarang eranya era digitalisasi. Di kultur yang ya. Saya bisa mengatakan begini Pak Darmawan. Bisa jadi judul ini salah satu adalah judulnya kultur religius yang mengakar. Wah, luar biasa. Nah, sebelumnya kita sudah dapat beberapa rekomendasi judul ini luar biasa. Ini judulnya mencenangkan saya. Ya, wah luar biasa. Kalau dokter ini Pak Dokter yang memberi judul ini, memberi apa itu namanya Pak? Ya, merekomendasi sebuah gagasan seperti itu luar biasa. Ini wah. Jadi kultur religius yang mengakar, itu saya berani mengatakan itu di sini di Kota Nrekang. Kenapa? Ya kita lihat suasana sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin masyarakat Nrekang tidak langsung bisa menilai seperti itu, karena setiap hari dia sudah rasakan. Tapi bagi orang yang baru masuk di kota ini, kota kecil ini, seperti saya misalnya, berdiam beberapa hari di sini, saya merasa ada hal lain dibandingkan dengan daerah lain. Iya, ketika orang dekat saya, keluarga saya bercerita, di sini yang namanya barang-barang biar disimpan di luar, tidak ada yang ngambil, disimpan begitu saja, tidak ada. Itu kan salah satu indikator bahwa di sini nyaman, bersahabat. Kenapa? Karena religiusitasnya orang cukup kuat, ya, religiusnya orang kuat. Kita lihat, kita ke masjid sholat ramai jamaahnya, ya. Subuh hari banyak orang lalu lalang, setelah sholat subuh jogging, bercengkarama. Ini luar biasa ini Pak. Nah, kalau kita berada di kota-kota tertentu, di kota-kota besar, mana ada kita dapatkan yang kita dapatkan di kota-kota besar yang di luar sana tuh sebagian besar ya berlomba dalam persoalan ekonomi dunia saja. Kita hanya berlomba pada persoalan dunia. Nah, kita tidak menikmati hal seperti ini. Setelah habis sholat subuh, yang dipikirkan kemana saya hari ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang bersifat materi. Nah itu yang di sini kita bisa dapatkan di Kota Nrekang ini tidak seperti itu. Saya menangkapnya seperti itu. Nah, sekiranya ini menjadi bertahan terus menerus, ini luar biasa ini. Ini juga yang orang membuat sehat terutama secara rohani lah. Yang utama sebenarnya sehat secara rohani. Kalau sehat secara itu fisik akan ikut. Iya. Kalau hanya sekedar fisik, rohaninya bermasalah. Rohaninya bermasalah itu masalah besar juga. Tapi kalau rohani kita sehat, jiwa sehat, otomatis fisik juga akan ikut. Alhamdulillah, selalu bersyukur intinya Pak Di. Nah, terkait tadi mobilitas ini Pak, kita tadi menyatakan beberapa hal seperti berdiam di sini sudah beberapa hari dan merasakan sesuatu yang beda di Nrekang. Ya mungkin itu ada benarnya dan saya rasakan sendiri Pak. Tapi mungkin ini tidak berlaku buat orang yang mobilitas tinggi. Misalnya dia dari Makassar, dia punya mobilitas tinggi di Makassar, kemudian datang di sini, misalnya cuma untuk sehari, 2 hari. Saya mungkin dia akan dia akan menyimpulkan bahwa di sini sepi, di sini seperti ini. Tapi ada sisi-sisi yang belum dilihat, disorot. Ya begitu. Ya begitu Pak. Dan alhamdulillah juga sangat-sangat kondusif di wilayah ini. Jadi selalu kita imbau masyarakat untuk mari kita bersama-sama dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya jika aman Pak, ini sangat mendukung juga kita akan nyaman beribadah dan segala sisi-sisi lain akan ikut juga Pak di ekonomi semua. Justru kemarin ini
saat pandemi COVID-19 ini kita lihat beberapa kedai-kedai di Jalan Poros sana Pak. Ya, semakin subur. Justru itu tumbuh di UMKM-nya Enrekang itu justru tumbuh di masa pandemi. Ini bentuk dari kreativitas dan bagaimana mengelola apa itu Pak. Ini luar biasa tadi informasinya. Jadi bagaimana juga Pak saya serap informasi dari narasumber saya. Terima kasih Pak. Saya terima kasih juga Pak Darmawan sudah diberi ruang untuk sebenarnya ini hanya bicara tidak terarah satu fokus, kita ngobrol santai aja ya. Cuma saya merespon aja kondisi yang ada di Enrekang ini tiba-tiba dengan persoalan-persoalan kehidupan sosial ya. Misalnya di Enrekang seperti apa, nyaman, seperti apa kita harus bersikap. Nah sebenarnya dalam hidup ini kalau kita menemukan ketenangan-ketenangan seperti itu, kita sudah menikmati alamnya, kita menikmati suasananya, kemudian kita bisa beribadah dengan baik. Nah, disitulah rasa syukur itu harus lahir. Alhamdulillah. Itulah rasa syukur itu lahir. Apalagi yang kita mau cari? Kemudian kita diberi kesehatan yang luar biasa. Ya, bisa senyum di sini, bisa ngopi, bisa makan kue-kue tradisional. Apalagi coba? Ketika itu kita sudah capai, ya rasa syukur yang harus diperkuat. Nah sekali lagi saya juga terima kasih buat Polres ya, khususnya bagian Binmas Kabupaten Enrekang. Ya setidaknya ke depan selalu memberikan informasi-informasi dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban. Ya, membina masyarakatnya, membangun masyarakatnya. Menjaga ini masyarakat Enrekang menjadi masyarakat yang tetap religius. Ini kan luar biasa. Kultur religiusitas yang mengakar di Kabupaten Enrekang itu luar biasa. Nah inilah yang memberikan efek-efek terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan sosial, baik itu ekonomi, sosial, budaya. Andai kan wilayah di Indonesia ini seperti ini semua ini aman lah kita, nyaman. Karena masyarakat juga tidak terlalu banyak menuntut. Itu kan kadang menuntut masyarakatnya persoalan kadang ada gangguan persoalan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau seperti ini, daerah-daerah seperti ini dimajukan, dikembangkan, dipertahankanlah, minimal dipertahankan itu hal-hal yang kita hindari itu pasti tidak akan terjadi. Hindari itu pasti terhindar dengan hal-hal yang kurang pas. Saya kira itu Pak Darmawan ya. Mungkin saya tidak perlu lagi Pak ini tanya lagi karena terlalu panjang nantinya video kita, dan alhamdulillah semoga cukup menginspirasi dan memberi ada nilai yang bisa kita petik di sini, dan ini sungguh luar biasa pesannya dari Pak Dokter. Terima kasih dan ya insya Allah akan kita hadirkan narasumber lain ya tentunya di kesempatan lain, dan pada kesempatan ini bersama dengan Dr. Hasbi Ibrahim SKM MKes. Nah, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk duduk bersama seperti ini. Dan mungkin kita lanjut lagi ini yang sempat terabaikan lagi nih Pak. Ini saya tidak bolos kantor ini Pak ini. Bukan bolos Pak. Masih pagi kita datang di sini. Sudah bukan terabaikan, ini sudah 2 gelas kopi. Wah, 1 tumpah Pak. Oke. Tapi ini ada roti loka. Ada gogos juga. Baik. Mungkin demikian pada kesempatan ini. Ya, alhamdulillah cukup panjang dan semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua para pendengar sekalian. Ya, produktivitas di pagi hari dan produktivitas apa Pak? Pagi hari. Ya. Ngobrol bersantai. Tetap produktif setiap saat. Bukan cuma pagi hari. Ya. Dan raih keberkahan di pagi hari. Iya, benar sekali. Bangun pagi-pagi, bangun subuh ya. Khususnya untuk saudaraku muslim ya, mengerjakan sholat subuh secara berjamaah yang laki-laki. Baik, kali ini saya mau ini sedikit Pak. Di video-video sebelumnya belum ada. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video-video informasi terbaru di media Bropol Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.